Fakta ketiga di sidang Nikita Mirzani tanggal 24 Juli 2025 kemarin ternyata membuat netizen Ecendol harus membuat pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf. Nah, saya dari netizen Ecendol ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat Cendol dan kepada brand Glavicia. Jadi sahabat Cendol dan brand Glavicia ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Selama ini netizen Ecendol berpikir bahwa serum berjarum itu yang kemarin dibahas yang viral itu adalah produk, ternyata itu adalah treatment. Masalah treatment glowing booster cell itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell, jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Huda Skin. Ya, masukan buat brand Glavicia maupun brand-brand lainnya ya. Lain kali kalau tulisannya tuh bisa dibikin gede ya, di kemasannya bertuliskan ini bukan produk tapi treatment. Biar netizen kayak saya juga nggak salah paham sampai ke akar-akar. Jadi begini sahabat channel, dalam fakta persidangan Nikita Mirzani kemarin, Dr. Reza Gladys menyebut bahwa booster cell alias produk yang berjarum kecil-kecil itu ternyata bukan produk, melainkan treatment yang menggunakan produk dari perusahaan lain. Lebih lanjut, Nikita Mirzani dan Dr. Atobah Mobit juga menyebut nama Ribeskin, sebuah brand dari Korea ya, sebagai sumber produk yang digunakan. Nah, dugaan makin menarik nih, karena produk tersebut diduga ditempeli stiker Glavicia untuk dijadikan bagian dari treatment. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu memang produk dari Ribeskin ya, kenapa pada 2024 bulan November itu BPOM mencabut izin edar Ribeskin versi berjarum kecil-kecil tersebut? Apakah itu produk yang sama seperti yang digunakan oleh Dr. Reza Gladys? Who knows? Tapi sahabat channel, kalau produk sudah dilarang edar tapi masih beredar bebas di e-commerce, itu namanya apa ya? Dan kalau benar nih ya, seandainya benar nih, ada stiker brand lokal yang nempel di atasnya tanpa izin. Well, itu bisa kena pasal relabeling ilegal. Dan kalau sampai terjadi efek samping itu bisa jadi panjang urusannya. Oke, Sobat Cendol, dari sidang Nikita Mirzani, kita belajar satu hal penting ya. Label boleh cantik, tapi fakta nggak bisa dibungkus oleh glitter. Kalau kalian peduli dengan edukasi hukum dan fakta persidangan Nikita Mirzani, jangan lupa follow akun netizen Cendol. Dan bantu share lah video ini biar makin banyak yang sadar bahwa glowing itu penting, tapi legalitas produk lebih penting. Katanya sidang Nikita Mirzani kemarin itu kan sidang pemerasan dan TPPU. Kok malah yang dibahas selalu skincare aja gitu ya. Nah, sahabat cendol, itu bukan netizen es cendol yang ngomong. Itu kata si, nih. Pengadilan yang akan mengadili pemeras pencemaran nama baik dan TPPU malah diwarnai seperti review produk yang dilakukan oleh timnya Nikita Mirzani. Kok jadi kalian flashback, kok jadi mundur, kok jadi bahas dong isi dari laporannya. Jadi top ini hakimnya itu tidak lari kemana-mana. Fokusnya pada isi laporan, pada isi dakwaan. Fokus sama isi dakwaan. Nih, isi dakwaan, nih. Boleh nggak sih netizen es cendol bertanya balik ya, kenapa sih mereka tidak mempertanyakan gini nih? Kalau sudah tahu itu sidang pemerasan dan TPPU, kenapa si korban Dr. Reza Gladys itu malah mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya trauma karena dihina soal fisik, soal dempulan, soal warna abu-abu, bukan karena kehilangan uang 4 miliar. Nah lo, bingung kan? Gini loh sahabat cendol, di dalam kasus pidana apapun ya, kita tidak bisa cuma mendengar dari satu sisi. Apalagi kalau cuma mendengar narasi dari media atau potongan-potongan klip. Jadi di dalam dakwaan jaksa itu disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani langsung oleh Reza Gladys sebagai korban. Dan isinya coba baca deh, baca ya. Jelas-jelas menyebut penurunan omset produk skincare akibat unggahan dari Nikita Mirzani. Kemudian hampir di setiap poin dakwaan jaksa ya, itu banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan skincare, dan dimulai dengan awal mereview. Nah, tapi di ruang sidang kemarin, Reza Gladys mengatakan bahwa dirinya terancam secara pribadi. Katanya bukan soal skincare loh ya, tapi soal abu-abu, dempulan,
tuduhan penipu dan sebagainya loh ya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir ya kan Sahabat Cendol, mana yang benar kira-kira ya? Apa yang dia rasakan sebagai ancaman? Apa instrumennya? Atau apa yang ditulisnya sendiri di BAP yang jadi dasar dakwaan? Dan disinilah Sahabat Cendol, kenapa tim kuasa hukum Nikita Mirzani menurut saya ya harus menanyakan secara detail soal produk skincare. Soal BPOM, soal jarum suntik, soal overclaim dan sebagainya kemarinnya. Karena itulah instrumen yang diduga membuat Reza Gladys merasa dirugikan, versi BAP dan versi dakwaan loh ya. Jadi skincare dan body shaming itu bukan dua hal yang terpisah ya, justru mereka saling berkaitan dalam membangun motif, alat, dan akibat dari dugaan pemerasan. Jadi buat yang bingung-bingung nih ya, kok fokusnya malah ke skincare sih, bukan ke pemerasan? Jawaban logisnya gini Sahabat Cendol, karena skincare itu masuk dalam struktur peristiwa pidana yang dituduhkan. Gak mungkin bahas pemerasan kalau alat pemicunya aja kalian abaikan. Coba kalian jadi jaksa, disuruh bikin dakwaan tapi nggak boleh nyebut alat dan akibat dari dugaan pidananya. Pasti kalian akan mengatakan, loh gue kan nggak ngerti hukum. Nah kalau nggak ngerti kenapa ngomong? Jadi Sahabat Cendol, sebelum kita ikut-ikutan ngomong ya, atau bahkan nyinyir, mari kita belajar dulu dasar logika hukum. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu kayak produk yang tidak berbipom, kelihatannya glowing tapi isinya overclaim jarum. Follow terus akun netizen Cendol dan bantu share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Nikita Mirzani memeras Dr. Reza Gladys dan Dr. Samira memeras Dr. atau Mbak Mopit. Itu narasi yang ada di dalam dakwaan jaksa. Nah, jadi Nikita Mirzani dilaporkan karena dugaan pemerasan, tapi kok yang mentransfer uang malah minta damai. Ya, si Faisal Budi menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Saya ngobrol damai ya, dengan baik-baik saya lagi, oh aman itu dong, aman. Nah, Sahabat Cendol, kalian harus tahu nih, kasus Nikita Mirzani ini sebenarnya terbagi menjadi dua peristiwa hukum yang berbeda. Yang pertama, soal uang 4 miliar yang katanya diberikan oleh Dr. Reza Gladys ke Nikita Mirzani, tapi apa yang terjadi nih? Nah, tidak ada pemerasan lanjutan, justru ada perdamaian. Bahkan video klarifikasi Dr. Reza ya menunjukkan bahwa semua serangan dari Nikita berhenti total setelah perdamaian dilakukan. Nih, lihat cuplikannya. Setelah itu, yang lihat itu, kita tidak ada menjelek-jelekan saya lagi. Betul. Tidak ada beberapa hari kemudian, tidak ada postingan jelek dari terdakwa di produk-produk itu bagaimana biasanya. Betul. Sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau anda balas. Jadi begini, pada saat pikiran dari meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ismail Budi mengatakan akan dijembatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura kepada klien saya. Urusan sama pikiran juga Betul. Anda baru melakukan. jadi anda kalau masalah sama COVID atau masalah dengan kita. Lalu muncullah peristiwa kedua yang sebenarnya terjadi setelah perdamaian antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani. Jadi menurut pengakuan Dr. Reza Gladys sendiri, beliau merasa terancam dan diperas kembali ya, tapi bukan oleh Nikita Mirzani langsung, melainkan oleh Samira. Nah, yang katanya meminta uang dengan nominal 2 juta dolar Singapura kepada suaminya. Nah, disinilah letak krusialnya ya. Pertama nih, yang dimintai 2 juta dolar Singapura itu bukan Reza Gladys, tapi suaminya. Padahal pasal yang didakwakan di kasus ini adalah delik aduan. Kemudian kedua, tidak ada perpindahan dana sedikit pun. Dan terakhir, yang paling bikin heran nih, kok bisa sih dua kejadian beda orang ya, beda pelaku, beda korban, beda waktu dijadikan satu rangkaian tuduhan, sindikat pemerasan. Nah, jadi menurut hemat netizen Cendol, dakwaan terhadap Nikita Mirzani secara material ini menjadi sangat lemah ya. Karena antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak saling berkaitan secara hukum dan kronologi.
Jadi ini seperti memaksa dua puzzle yang berbeda kotak ya untuk disusun dalam satu gambar, padahal tidak nyambung. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung nih, kasus ini bukan hitam putih, tapi ada nuansa, ada logika. Kalau kalian merasa ini penting buat orang tahu dan teredukasi ya, silakan bantu share video ini, follow akun Netizen Cendol, dan kita bedah sama-sama ya kasus-kasus viral dari sisi sosial dan hukum. Kasus Nikita Mirzani banyak yang bikin orang sampai baper ya. Tidak cuma fans, hatersnya pun juga ikutan panas. Nah, sahabat Cendol, sejak kemarin itu saat Netizen Cendol memberikan pandangan ya soal persidangan Nikita Mirzani, ternyata banyak yang salah paham. Ada yang sampai kesel, ada juga yang sampai gemes ya waktu kita ngebahas soal skincare berjarum dan unsur ancaman, serta ini loh, pencemaran nama baik dalam kasus ini. Tapi ya wajar sih ya, semua orang bebas berpendapat kan. Sekarang ini sedang terjadi perang opini di media sosial loh Sahabat Cendol. Nah, Sahabat Cendol, semua itu kalian adalah netizen-netizen yang cerdas, kritis ya. Mari kita jaga kewarasan dan ketelitian. Tips dari Netizen Cendol saat perang opini memanas. Pertama, perhatikan konsistensi opini. Jadi kalau bolak-balik aja pendapatnya, kalian harus hati-hati. Kedua, jangan mudah teralihkan ya. Kalau orang lagi bahas kasus tapi lompat-lompat ke moral pribadi, ke kehidupan pribadinya ya, bahkan sampai drama masa lalu ya, itu tanda bahasannya tidak fokus dan cenderung subjektif. Ketiga, fokuslah pada substansi hukum. Jadi kasus Nikita Mirzani ini sudah masuk ke tahap persidangan. Maka info paling akurat tentu datang dari dokumen resmi dan proses di ruang persidangan yang terbuka. 4. Lihat siapa yang bicara. Apakah dia teman, lawan, atau pihak yang punya kepentingan pribadi. Rekam jejak itu penting banget loh Sahabat Cendol buat menilai objektivitas. Kritis boleh, tapi tetap adil. Beropini juga boleh banget, tapi tetap bertanggung jawab. Salam hangat dari Netizen Cendol. Bantu follow, like, dan share. Dan silakan komen kalau kalian punya pandangan lainnya. Kita ngobrol bareng yuk.